tradisi dan seni berpadu dalam setiap helai terima benang. kasih Mbak Kampung Tenun Ikat Bandar bukan hanya Mbak sekedar Wiji. lokasi, tetapi cerminan kekayaan budaya yang Mbak Wiji terjaga suaranya pripun? dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jelas. Oh iya, alhamdulillah. Terkenal dengan keahlian luar biasa dalam seni tenun ikat, Kampung Bandar memiliki yang dimulai sejak puluhan tahun lalu. Teknik tenun ikat yang digunakan di sini adalah warisan budaya yang tidak hanya memproduksi kain, tetapi juga cerita dan identitas. Setiap proses pembuatan selai kain merupakan perpaduan antara seni dan teknik. Dimulai dengan pemilihan benang berkualitas, kemudian melalui proses pewarnaan dengan teknik ikat yang unik, diikuti oleh penurunan yang teliti. Setiap langkah memerlukan perhatian dan kesabaran, menghasilkan kain yang bukan hanya indah, tetapi juga syarat akan makna. Dari kain sarung hingga pakaian tradisional, produk tenun ikat Bandar memiliki kualitas dan keindahan yang diakui luas. Motif-motif yang dihadirkan mencerminkan keunikan dan keragaman budaya lokal. Kampung Tenun Ikat Bandar tidak hanya berkontribusi pada pelestarian budaya saja, melainkan juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga. Dengan mendukung produksi lokal, masyarakat kampung ini turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah. Setiap kunjungan ke Kampung Tenun Ikat Bandar adalah perjalanan ke dalam kekayaan budaya yang mendalam. Mari kita jaga dan rayakan warisan ini. Let's embrace the culture from Kediri to the world. Di jantung kota Kediri, terdapat sebuah tempat di mana tradisi dan seni berpadu dalam setiap helai benang. Kampung Tenun Ikat Bandar bukan hanya sekedar lokasi, tetapi cerminan kekayaan budaya yang terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terkenal dengan keahlian luar biasa dalam seni tenun ikat, Kampung Tenun Ikat Bandar memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak puluhan tahun lalu. Teknik tenun ikat yang digunakan di sini adalah warisan budaya yang tidak hanya memproduksi kain, tetapi juga cerita dan identitas. Setiap proses pembuatan selai kain merupakan perpaduan antara seni dan teknik. Dimulai dengan pemilihan benang berkualitas, kemudian melalui proses pewarnaan dengan teknik ikat yang unik, diikuti oleh penenunan yang teliti. Setiap langkah memerlukan keterampilan dan kesabaran, menghasilkan kain yang bukan hanya indah, tetapi juga syarat akan makna.
Dari kain sarung hingga pakaian tradisional, produk tenun ikat Bandar memiliki kualitas dan keindahan yang diakui luas. Motif-motif yang dihadirkan mencerminkan keunikan dan keragaman budaya lokal. Kampung Tenun Ikat Bandar tidak hanya berkontribusi pada pelestarian budaya saja, melainkan juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga. Dengan mendukung produksi lokal, masyarakat kampung ini turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah. Selamat pagi, Sobat Lentera. Selamat pagi, Mbak. Sudah terdengar dengan baik? Baik. Terima kasih. Sudah hadir di sini sebanyak 208 partisipan ya. Selamat datang kembali di acara Lentera Mapan. Learning Talent for Future ASN Mapan. Baik, sudah ready semua? Tim dari Lentera Mapan BKPSDN Kota Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan Jumat pagi ini, Alhamdulillah, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berjumpa lagi dalam acara Lentera Mapan seri 1 dengan tema Yuk Prepare Naik Pangkat 12 kali. Di sini izinkan saya Ajengno memandu diskusi acara pagi hari ini dengan sedikit pantun dulu ya, biar lebih rileks. Jus alpukat diminum segarnya. Cakep. Beri gula enak rasanya. Saya ucapkan semangat dan salam Lentera untuk kita semua. Terima kasih. Di tahun 2026 ini, semoga semangat baru senantiasa menemani kita bertugas di pemerintah Kota Kediri. Dalam hal ini, topik yang kita bahas adalah kenaikan pangkat. Seperti yang kita ketahui, administrasi kepegawaian dan tolak ukur bagi PNS dalam mengembangkan karirnya ya. Untuk pengusulan KP di 12 kali ini, mari kita bahas ulas bersama. Di sini telah hadir 2 narasumber kita yang sangat luar biasa. Mari kita langsung kenalkan saja. Yang pertama adalah Bapak Heri Winarko, SHMAP. Selamat datang Pak Heri. Beliau ini adalah pejabat fungsional dari hasil penyetaraan di tahun 2021, ya Pak ya. Beliau sudah berkiprah bertugas di Kota Kediri selama 24 tahun. Terima kasih Pak Heri. Tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk pemateri kita nomor yang pertama. Selanjutnya di sebelah kanannya Pak Heri ada Bapak Khairuddin Zuri Esos. Beliau juga merupakan pejabat fungsional yang sebagai analis sumber daya aparatur ahli muda di BKPSDN Kota Kediri. Begitu juga dengan Mas Heri. Izin saya manggilnya Mas saja. Iya. Mas Heri. Iya, Mbak. Jadi, Siap, Kakak. dari pegawai yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sudah lama mengenal beliau ya. Beliau sering diundang di acara pemateri untuk kepegawaian, perihal kepegawaian.
sedikit sedikit kita bahas untuk awalan ini ya Mas. Kita punya kebijakan baru dari BKN tentang 12 kali periode KP. Itu maksudnya gimana ya? Banyak sekali, kadang ada yang masih salah paham. Maksudnya kayak saya mau KP bulan April, maka bisa lagi KP di bulan berikutnya sampai terus menerus selama 12 kali. Apakah begitu? Atau mungkin ada syarat lain yang harus dilengkapi dulu? Bagaimana mekanismenya juga kita ulas hari ini ya. Izin dari pemateri satu, mungkin Mas Heri bisa menyampaikan sedikit. Terima kasih Mbak Cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tema kita hari ini kan periodisasi kenaikan pangkat ya. Iya, Jadi untuk kita belum tahu artinya KP loh. Mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin belum tahu ya. Kenaikan pangkat itu apa sih? Ya, kenaikan pangkat itu sebenarnya adalah dalam bentuk penghargaan yang diberikan untuk prestasi kerja dan dedikasi PNS oleh negara atau instansi. Nah, di sini ada prestasi kerja dan pengabdian atau dedikasi. Di situ dengan tolak ukur tersendiri. Nah, ini kan kaitannya sama SKP. Untuk seorang PNS bisa naik pangkat, itu memang sangat mutlak bisa ada. BKD kawah ya. Ya, terima kasih. Untuk periodisasi, ini kenaikan pangkat itu sudah setahu saya, ya, saya di BKD sudah beberapa kali mengalami periodisasi. Yang awalnya itu dua periode, April sama Oktober. Terus waktu itu zaman Presiden Gus Dur kalau nggak salah ya, itu ada 4 kali periode. Terus, ya, di situ kan mungkin waktu itu sistem untuk pengajuan kenaikan pangkat masih manual, jadi nggak ada apa ya, aplikasi CSN atau itu belum ada. Jadi manual, murni manual. Nah, di situ pengajuan kita masih ada komputer, kita pakai mesin ketik. Masih belum terus ya Pak. Nah, itu mungkin di PKN juga kesulitan. Jadi periode dengan kerja pakai manual lah istilahnya. Nah, di situ mungkin merasa kesulitan juga ya. Untuk setiap periodenya itu cuma berapa ya, 3 bulan kalau misalnya. Nah, dia kerja pakai manual, bayangkan aja Pak, mesin ketik manual itu. Plus waktu itu kenaikan pangkat itu SKP dari kita. Dia penerbitan kenaikan pangkat SK-nya dari BKN langsung. Dulu waktu zaman Pak Presiden, waktu itu kemungkinan juga sih keberatan juga dengan verifikasi, kita usulkan ke BKN, verifikasi juga. Waktu itu usulnya pakai manual, pakai apa? Tas dulu kayak nota pengajuan, BKN di sana verifikasi. Setelah clear, baru dia cetak SK. Nah, cetak BKN sendiri bukan. Ini berkas ya? Iya, di berkas itu di bawah, kita bawa teman-teman itu ke BKN di Surabaya sana, verifikasi. Nah, di situ setelah verifikasi clear baru terbit SK. Nah, SK ini yang kita ambil, kita kembali ke daerah, kita bagikan. Kemungkinan ya banyak telatnya dulu. Ya, nah akhirnya kembali lagi ke 2 periode, itu waktu 2002 kalau nggak salah. Dia kembali lagi ke 2 periode, ya balik lagi sama April sama Oktober, tapi tetap yang sekarang sana. Setelah tahun berapa ya itu KP itu baru ada 2002 kalau nggak salah.
sesuai di perkanya itu yang menetapkan PPK atau wali kota bupati itu sudah di periode. Nah, setelah 2 periode semakin ke sini teknologi mungkin semakin canggih Mas ya. Nah di situ ada namanya SAPK dulu Mbak Cing. SAPK itu tahun Aplikasi ya, iya Pak? aplikasi. Suatu sistem Iya sistem baru. Sistem baru. juga. Itu saya ingat kok kalian dari manual ke pakai sistem itu pakai 2011 kalau nggak salah itu 2010 itu pakai SAPK dulu. Nah di situ kita agak terbantu sih, cuman kendalanya dengan sistem pasti traffic pengajuan waktu itu nggak secepat sekarang koneksinya. Akhirnya kita mesti lembur nanti ya sampai malam. Di kantor Oh, ya aja dah. Kalau Pak Heri lembur apa kerasan nggak tahu. lebih keterusan. Tapi emang koneksi SAPK itu emang namanya apa ya, aplikasi awal pasti banyak apa itu evaluasinya sampai akhirnya sempurna 2 periode di tahun 2023 kalau nggak 23 ya 23 itu kita beralih ke CISN. Nah di CISN inilah KP itu semakin simpel pengajuan, semakin cepat ya dari usul ke kita usul ke BKN, kita sudah pakai sistem dan sistem semua dan last paper ya berarti ya. Nah di situ periodisasinya ditambah lagi sama BKN dengan perka nomor 4 ya 2023 itu ditambah menjadi 6 Jadi periode ya. Setelah 6 itu semakin kesini mungkin semakin cepat ya usulan itu, tidak sesudah dulu. Akhirnya ditambah lagi sama BKN itu menjadi 12 periode. tentunya Jadi setiap bulan bisa ada. sudah terintegrasi dengan data-data pendukungnya ya Pak? Iya. Jadi untuk kelancaran kamu kan teman-teman kita PNS juga dia semakin detail, datanya semakin rajin, dan jangan lupa kita itu untuk kenaikan pangkat pasti ada kaitannya sama Simpek. Simpek ini Simpek itu ya aplikasi dari kita. Kota Kediri Iya. ya. Di situ memang semua data PNS itu di situ semua masuk harus diupdate. Nah dari Simpek ini kita ngambil data Mbak Cik. Kita ngambil data siapa yang PNS. Setelah itu baru untuk kenaikan pangkatnya itu melalui CSN. Nah, yang CSN ini udah apa ya, teknologi sudah canggih ya Mas ya. Ini sudah cepat pengajuannya sama itu wajib. Untuk cetak juga ya. Mas sekarang nggak seribet dulu. Dulu itu kita setelah kita cetak di sini itu kita bikin SK itu kolektif itu nggak ada di sistem. Wah, buat saja. Jadi direkap sendiri, Iya. kemudian Ya, diajukan kemana itu Pak Eri SK-nya? praktek naik uang. Ikan ini kita bikin satu sekolah itu bahkan semakin sini ada CSN ini memang kita Lebih terbantu. HP dari 12 periode itu pun ya hampir kayak berkala, cuman bedanya kita tergantung dari instansi lain dari persetujuannya. Untuk data tadi Pak, data di Simpek, itu siapa yang menginput atau melengkapinya? Untuk persyaratan KP mungkin kan dilihat data basicnya dari Simpek kan? Tadi dengan bilang kemudian diintegrasikan dengan SN, Ya. siapa ya Pak yang menginput? Jenis Simpek itu Mbak Cik, kita punya admin di setiap OPD. Cuman setiap dia punya akun sendiri-sendiri. Harusnya yang update itu ya PNS itu sendiri.
Cuma kebanyakan orang-orang itu ya mana ya mungkin sibuk, mungkin dengan kesibukannya sendiri mungkin lupa. Nah, padahal kita ambil data itu dari situ. Dalam artian selain Sipur itu ada lagi aplikasi kita untuk apa mas arsip digital. Arsip digital itu ya emang apa ya vital banget buat kita. Arsip digital untuk kelengkapan kita pengusulan ke BKN, BKN usul KP. Ini mungkin ada satu cerita Mbak Ejing. Arsip digital itu memang penting banget. Itu ada salah satu teman saya waktu itu kena musibah, ya kantornya itu kebakaran, musibah ya. Kebakaran. Nah kebetulan dia itu habis menerima SK kenaikan pangkat. Hanya itu bulan 4 tahun kan, kecil. Nanti 4 tahun. Setelah insiden itu dia bingung nyari berkasnya nggak ada, ternyata berkasnya di kantor bakar semua. Nah dia tanya ke saya, tanyain jenengan upload nggak berkasnya itu di arsip digital, terus dicek ternyata ada. Saya sudah sempat scan kemudian mengupload. Ya, ini saya konfirmasi ke BKN provinsi apa untuk dasar. Terus ini emang dia kan pangkatnya puncak ya untuk saat pensiun lah. Ya, untuk saat pensiun itu kita juga ragu-ragu sih harus revisi enggak. Kebetulan kita tanyakan ke BKN mas ya. Untuk pensiun ini gimana? Kalau cuman file ya. Terus dia menjawab loh, emang selama ini si ASN kan emang kita mintanya file yang scan asli. Otomatis ini kalau ada nggak ada fisik nggak apa-apa. Setelah itu dia udah ke BKN mas ya, alhamdulillah dia udah upload pensiun ini gimana digital. Cuman kita nggak tahu ya file saat itu. Terus dia menjawab loh, emang selama ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya kebakaran tadi ya. Jadi bekas kita mungkin sobat lanternis bisa dicek kembali arsip digitalnya masing-masing. Mungkin ada yang kelupaan upload, misalkan hilang atau ketersut di mana, lupa letaknya di mana. Kalau sudah upload yang asli tentunya dan bisa terbaca, bisa dicek kembali. Dan memang aplikasi kami di Kota Kediri ini ada 2 aplikasi terkait kepegawaian ya. Ada Singkot, ada arsip digital ya, dan juga pengusulan KP sendiri itu kami dari Kota Kediri diusulkan melalui ASN ya. Nah, kita sebenarnya di Simpang itu ada namanya PKT ya. PKT ini satu portal untuk mengurus kenaikan pendapatan dalam artian usul KP, kala, cuti, usul pensiun kalau nggak salah. Di situ masuk semua dari satu portal PKT. Banyak menu yang bisa diakses dengan satu akun tentunya. Cuma waktu untuk kenaikan pangkat, kemungkinan waktu usulnya di usul kenaikan pangkat ini di PKT-nya ini mungkin pas waktu trouble. Jadi teman-teman mungkin saya sarankan usulnya itu di CISN untuk membackup di ASN digital, sorry di ASN digital untuk membackup usul di PKT. Baik, terima kasih. Sedikit ulasan dari pemateri 1, mungkin bisa ditambahkan dari narasumber kita yang kedua. Silakan Mas Udin. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menegaskan saja untuk saat ini kenaikan pangkat sudah digitalisasi. Jadi sangat penting untuk data kita, baik data fisik maupun data data kepegawaian harus benar-benar valid, benar-benar bisa terbaca dan memang benar artinya sudah sesuai aturan yang berlaku. Itu Mas. Terima kasih. Kemudian untuk siapa saja nih ya yang boleh KP itu siapa saja Pak? Mas.
Kalau ditanya siapa saja boleh KP, Kan artinya ini mungkin dari Sobat Linternis ada yang join, ada yang dari pegawai paruh waktu, ada yang P3K, tentunya PNS Kota Kediri ataupun dari luar mungkin. Jelaskan sedikit Pak. sampai saat ini aturan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kenaikan pangkat untuk PNS sebagai bentuk penghargaan. Jadi kalau di luar itu baik itu P3K atau P3K paruh waktu yang baru-baru ini masih belum dapat. Artinya kenaikan pangkat untuk PNS saja. Seperti itu ya Mas. Mungkin saya tambahkan Mbak Cik, untuk P3K itu sendiri ketentuan atau aturan yang naik pangkat itu belum ada. Jadi kita kan nggak bisa. Yang ada saat ini masih untuk P3K penuh waktu, untuk kenaikan gaji berkala ya Mas ya, itu ada bisa paruh waktu kita, dan kita nggak bisa apa ya, untuk tidak itu. Dan kenaikan pangkat itu memang untuk sementara itu untuk PNS, pangkatnya PNS juga. Nah, kemudian untuk mungkin prosedur pengusulan KP itu sendiri, Mas, bisa dijelaskan gimana mekanismenya, prosesnya itu dari awal kita harus ngapain sebagai PNS itu, apa yang harus dilakukan agar pengusulan itu tidak TMS, tidak memenuhi syarat, bisa memenuhi syarat dan di ACC BKN. Ini Mbak Cing, untuk KP itu kan jamnya ada banyak ya. Ini reguler, KP struktural, fungsional, untuk zona jasa sama tugas belajar. Sebenarnya ada satu lagi untuk kenaikan pangkat yang mau purna, itu kenaikan pangkat pengabdian. Nah, untuk mendapatkan kenaikan pangkat itu sendiri, kan memang ada prosedurnya sendiri kan. Untuk yang salah satu tadi saya bilang dari awal kan, ini merupakan reward untuk PNS. Nah, reward ini yang tahu siapa? Pasti kan atas. Kalau atasan itu memberi ini bisa naik pangkat. Nah, di situ ada Dari SKP tadi ya, kinerjanya, ya pegawai itu sendiri ya. Di situ kan prestasinya di situ ada, dan selama pengabdiannya dia sudah berapa tahun di KP-nya itu bukan reguler. Nah, itu apa? Alur Ya. usulannya ya. Sebenarnya dari PD kepadanya itu harus kita paling ketat. Dari semua tentang kepegawaian, baik naik pangkat, pensiun, kala ya, itu semua yang memutuskan itu harusnya PPK, wali kota ya, Pejabat pembina kepegawaian. Itu KP PD mengusulkan kepada wali kota dengan tembusan BKPSDM. BKPSDM sebagai tembusan saja. Ya. Jadi teman-teman kan waktu usulan kan bisa dicari di masjid ya. Tuh, ini bisa memenuhi syarat apa tidak. Nah, untuk KP reguler ini kan untuk pelaksana Mbak Cik. Jadi ya emang syaratannya ya wajib SKKP terakhir untuk lihat periodisasinya 4 tahunnya itu. Jasa kan juga ingin Mas ya, waktu pengusulan. Oh ya, betul. Ya, itu setiap periode ada Mbak Cik. Dengan sistem kita ini 12 kali ya, 12 tahun ya Mas ya. Itu emang mepet banget periode usulannya. Dalam artian 2 bulan sebelumnya Mas. Ya, 2 bulan sudah masuk. Dan kita tidak menerima berkas lewat aplikasi. Saat ini kita sudah nggak ada berkas masuk ke kita, usulan masuk ke SN Digital. Nah, nanti untuk yang fungsional kita distribusikan ke pengampu yang fungsional, untuk yang pelaksana kita kasih pelaksana lah. Di situ teman-teman ini yang aktif aja. Jadi dalam artian untuk memverifikasi sekaligus mengambil berkas yang berupa file dari SN Digital tadi. Digital ya Pak Eri.
Jadi kalaupun nggak ada ya terpaksa kita kembalikan aja. Artinya berkas tidak sesuai Tidak sesuai. atau BTS ya, Iya. Pak ya. Mungkin Mas Abdin bisa ditambahkan apa ya Mas ya? Yang fungsional. Seperti kita sampaikan tadi, yang penting itu adalah berkas kenaikan pangkat itu sudah harus ada di arsip digital. Kalau sudah ada juga nggak perlu lagi upload lagi, jadi cukup satu saja yang sudah benar itu Asli ya. yang asli, yang scan asli, nggak harus di scan dengan bagus, artinya dari HP pun bisa, yang penting terbaca dengan jelas dan sesuai seperti aslinya. Terus, Ya. setelah kita verifikasi kan Verifikasi. kita usulkan juga lewat CISN. Kemudian BKN memverifikasi, sekaligus nanti keluar pertek. Jadi semua dari verifikasi BKN itu sudah ada notifikasinya, mulai berkasnya misalkan sudah sampai mana, kurang apa. Kemudian kalau BKN sudah menetapkan persetujuan, istilahnya persetujuan teknis kenaikan pangkat, nanti itu akan kembali lagi ke admin kota untuk ditetapkan atau diusulkan penetapannya kepada wali kota. Semuanya sudah lewat CISN. Kalau untuk persyaratan yang tidak lengkap itu nanti bersumber dari mana yang untuk memberitahu ke YPS bahwa itu tidak sesuai, yang memberitahukan dari pihak verifikator tentunya dari mana Pak? Itu dari BKPSDM kan? Hasil verifikasi baik dari BKN, yang pertama adalah dari BKD dulu. Dari BKD, verifikasi awal, kemudian verifikasi BKN. Berkas yang tidak lengkap akan kita kembalikan melalui ASN digital. Kita bersurat ke masing-masing OPD menerangkan bahwa nama yang disuruhkan ini belum memenuhi syarat dengan alasannya sekalian untuk dapat dilengkapi dan diusulkan kembali periode berikutnya. Kalau untuk persyaratannya sendiri sebenarnya dari tahun ke tahun, dari awal itu sama ya Pak pada intinya? Pada dasarnya sama ya, tidak ada perubahan. Biasanya ada yang masih tanya syaratnya KP apa? Jadi ini untuk KP itu syaratnya untuk reguler kan tadi SK kenaikan pangkat, jasanya dibiayai apa, scan-nya semua ya. Terus biasanya dimintain SK jabatan, SK pemangku jabatan itu. Untuk yang reguler. Ya, reguler. Sama SKP 2 tahun terakhir. Nah ini kuncinya. SK pemangku ini cukup, nggak perlu mereka upload kan? Sebenarnya kita sudah upload sendiri waktu kita buatkan SK pemangku jabatan untuk yang mungkin yang fungsional alih jenjang ya Mas ya, alih jenjang atau pengangkatan pertama kali. Untuk yang reguler waktu pengangkatan awal-awal itu SK pemangku jabatan kita sudah upload di arsip digitalnya masing-masing PNS. Jadi nggak usah, nanti kita ambil itu sendiri. Cuma SKP yang kita ini sebenarnya kita agak repot juga sih. SKP ini yang diupload, ya ini yang harus sinkron sama kinerja sekarang Mas. Itu agak repot juga. Di kinerjanya nanti prestasinya jelek, yang diupload di arsip digital dia bagus. Nah ini kita harus sinkronkan Mbak. Ini mana data yang benar ya Pak Eri ya? Sebab nanti kan BKN bisa memonitor di kinerja. Intinya berkas di kinerja, kemudian berkas fisik yang dipunyai dan berkas yang diupload di arsip digital itu harus sama. Sinkron. Nah, di sini Santera mungkin bisa cek sendiri data update-annya yang valid, bisa dicek di mana ya Pak? updatean apa ini? Arsip digital. Bukan, tadi sinkronisasi dari ya bisa jadi salah satunya kinerja atau profil dari pegawai itu sendiri di mana ya? Bisa mungkin di linknya CSN kita masuk pernip itu kah? Ya, situ kan ada menunya untuk kinerja ya, kan bisa dicek itu. Setiap orang kan harus membuat itu wajib kinerja itu. Nah itu kan nanti ke depan ya sekarang sudah enggak sih
itu kita membuat SKP dari kinerja itu bisa, kinerja PKN. Jadi riwayat atau data kepegawaian masing-masing PNS bisa dilihat di masing-masing akun My ASN. Ini perubahan, kalau dulu My SAPK. Sekarang My ASN. Di situ ada riwayat untuk pangkat golongan pendidikan. Ya. Nih, itu riwayat kepegawaiannya ada, riwayat keluarga juga ada kalau memang diisi. Dan ini memang harus saya perlu diisi, Mas. Harusnya ini soalnya ini nanti untuk pensiun. Ya. Jadi semua riwayatnya harus ada. Semua menu intinya itu yang ada di CSR ini bacanya. Yang akunnya setiap PNS ini punya, harusnya ini diisi. Sebab itu besok baliknya juga orang waktu pensiun karena data keluarga harus masuk semua. Kalau enggak nanti ya mau nggak mau dia nggak update ini, data pensiun nggak update, TNT-nya berhenti, gaji berhenti, dia nggak dapat pensiun. Makanya di situ setiap SKP, nah tadi saya bilang juga ya, biasanya orang yang mau pensiun dengan persyaratan dia bisa naik pangkat pengabdian. Itu salah satu syaratnya juga di SKP. Di database Iya. profil CSN itu. Iya, di SKP. Kalau SKP-nya jelek, dia nggak mungkin dapat pengabdian. Tuh, pensiunnya masa akhir pengabdian. Jadi untuk PNS harusnya cek di My ASN. Kalau untuk riwayat kinerja ya bisa dicek nanti. Kita menggunakan kinerja PKN itu mulai 2024, 2025 ini dan 2026 yang akan datang. Nah, untuk data 2022 itu masih kita rekon. Jadi ada kemungkinan ketidaksesuaian antara berkas yang dimiliki. Berkas kan biasanya penilaian atasan langsung nilai. Antara penilaian atasan langsung dengan data di CSN. Makanya untuk PNS harusnya mengecek. Ini kaitannya nanti dengan apa? Selain karena beda persyaratan untuk kenaikan pangkat dari SKP sudah berbeda, ini dipertanyakan BKN. Yang kedua, prestasi kinerja itu kalau untuk jabatan fungsional ini nantinya dikonversi sebagai angka kredit. Nah, kalau angka kreditnya prestasi kerjanya, predikat kinerjanya tidak sesuai, angka kreditnya juga tidak sesuai. Ini menyebabkan BTS. Jadi harus sinkron ya. Jadi yang sudah terjadi itu banyak BTS tentang predikat kinerja yang tidak sesuai dengan CSN ya Pak ya. Mungkin saya tambahin sedikit Mas. Untuk angka kredit itu kan sejak 2023 Mas ya. 2022 akhir ya benar. Untuk yang konversi dari kinerja SKP ya. Perbedaan berkas penetapan angka kredit. Ya. Jadi kredit yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Ya, yang dulu kan ya kegiatan itu satu-satu gitu. Sekarang enggak Mas. Angka kredit itu murni dari konversi SKP-nya PNS tersebut. Kalaupun dia SKP-nya jelek, ya angka kreditnya kecil. Kalau emang dia SKP-nya bagus, baik, atau di atas ekspektasi, pasti nanti angka kreditnya maksimal. Untuk fungsional ya? Iya, untuk fungsional. Mungkin aturan ininya bisa dilihat Sobat Lentera di mana Pak? Mungkin Permenpan nomor berapa bisa diakses. Jadi setiap ASN tuh harapannya bisa menghitung sendiri angka kreditnya mungkin gitu ya Pak. Sekarang semua untuk jabatan fungsional utamanya, semua aturan mengacunya pada Peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Sama BKN. Kemudian ada lagi tambahan dari BKN SE nomor 9 tahun 2024 tentang distribusi dari penilaian kinerja, kemudian format pemberian angka kredit, penilaian angka kredit untuk pengangkatan jabatan. Mungkin sing ujuk lagi BKN 3 jadi 1 itu Permenpan nomor 1 tahun 2023, kemudian BKN nomor 3 tahun 2023, yang terakhir SE BKN nomor 4 tahun nomor 3 tahun
nomor 9 tahun 2024. Oh, baik, jadi ada aturan dari Permenpan ada, dari PKBKN-nya sendiri ada, dan surat edaran juga ya Pak? Jadi gini Mbak Ceng, untuk itu aturannya kan namanya di Permen 1 223 ya, tahun 2023. Nah, untuk ketentuan pelaksanaannya, tunjuk pelaksanaannya itu di PKBKN nomor 3 tahun 2023 Mbak Ceng, ya. Jadi untuk ini aturannya gini, untuk pelaksanaannya ini gimana? Itu sudah ada di PKBKN-nya. Dan di situ sudah ada penjelasannya, contoh kasusnya sudah ada. Mungkin teman-teman PNS bisa mengunduh dari situ yang fungsional ya. Jadi biar lebih Lebih paham, lebih mendalam tentang mungkin tahu. perhitungan KP-nya, predikat ini nilainya berapa, perhitungannya gimana, begitu ya Pak. Mungkin tadi untuk solusi dari predikat database yang tidak sesuai dari pegawainya, apa yang harus dilakukan Pak? Penilaian kinerja ini sudah otentik, artinya atasan itu memberi nilai, itu nanti berpengaruh juga sebagai penilaian dari organisasi. Nah, makanya perubahan pemberian predikat kinerja tentunya akan berpengaruh juga sebagai penilaian organisasi. Makanya kalau memang benar penilaian kinerja untuk utamanya yang tahun 2023 itu memang benar-benar sesuai dengan divisi yang dimiliki, dapat bersurat ke kita untuk kita konfirmasi kembali data mana yang benar, begitu ya Pak. Baik sahabat Lentera, sesi tanya jawab dari kami kepada Mbak Materi kami akhiri. Berikut kami sampaikan ada pertanyaan nih dari Anggun Nurus RSUD Gambiran. Apakah salah satu persyaratan KB, KP atau KJ adalah usulan dari kepegawaian unit kerja? Mungkin dari Mas Heri dulu. Kenaikan jenjang. Kenaikan pangkat. Ini mungkin maksudnya usulan dari pegawai unit kerja. Ya, jadi gini. Untuk kenaikan pangkat itu kan sekali lagi itu kan ribet kan, Ceng. Mbak Ceng. Iya. Nah, ribet itu yang lebih tahu siapa atasan. Mungkin Anggun bisa. Atasan itu yang lebih tahu. Jadi orang ini pantas untuk naik pangkat atau tidak, itu kan atasannya tahu. Kita kan nggak tahu ya Mbak Cing ya, di PKD ini seseorang ini, oh ini bisa naik pangkat, sudah waktunya. Tapi di OPD-nya kinerjanya jelek. Ya kan? Nah, sedangkan naik pangkat itu salah satu syaratnya SKP minimal baik 2 tahun terakhir. Setelah itu baru terfilter dari kinerja gitu. Kita nggak tahu orang itu mungkin dia pinter atau gimana, cuman waktunya naik pangkat ada masalah, nggak tahu ya, mungkin masalah apa, ini disiplin atau apa. Nah di situ kan atasan tahu dong Mbak Ceng. Oh orang ini dalam pemeriksaan, ini orang ini belum boleh diajukan kenaikan pangkat. Gitu. Jadi yang lebih tahu itu memang atasan dan artian kepala OPD. Jadi memang harus kepala OPD itu mengusulkan kepadanya itu wali kota, tembusannya nanti ke BKD. Itu Mbak Anggun. Jadi menambahkan. Nanti kalau dari sisi kenaikan pangkat, kalau dari sisi jabatan, pengangkatan jabatan itu harus mempertimbangkan juga formasi atau peta jabatan yang dimiliki oleh masing-masing OPD. Nah, sampai saat ini kan OPD, peta jabatan dari OPD itu berdasarkan penetapan dari Menpan atas rekomendasi dari Kementerian yang sebagai instansi penggiat. Itu sudah ada. Jadi OPD ini, jabatan ini maksimal standarnya berapa, kemudian pengangkatannya berapa. Ya, selisihnya ini untuk bahan bahwa itu perlu mengangkat lagi atau dari yang naik jenjang atau diangkat dari jabatan lain. Yang tahu kan OPD, kepala OPD masing-masing. Baik Mbak Anggun, jadi usulan dari kepegawaian unit kerja itu memang merupakan salah satu syarat ya. Syarat utama yang tadi dari OPD harus bersurat ke wali kota, harus memverifikasi data pegawainya apakah sudah sesuai atau belum, betul. Baik, yang berikutnya dari Dinsos Kota Kediri, Mas Gozali ini tadi. Untuk fungsional impasing dari struktural, karena kendala pendidikan tidak sesuai dengan jabatan fungsional,
sehingga tidak bisa naik jenjang jabatan ke fungsional madya. Apakah bisa naik pangkat ke 4A? Bagaimana? Mungkin dari Mas. Jadi ada kendala nih, pendidikan tidak sesuai dengan jabatan fungsional. Sehingga tidak bisa naik jenjang ke fungsional madya. Apakah bisa naik pangkat ke 4A? Kalau naikkan pangkat jabatan fungsional itu harus angka kredit. Angka kredit itu diperoleh dari termasuk salah satunya adalah uji kompetensi. Nah, kalau tidak dari instansi pembina sudah memfilter itu untuk tidak bisa diusulkan, karena beberapa nama jabatan fungsional itu memang harus mewajibkan S2, kemudian S1 linear seperti itu. Rata-rata sekarang itu untuk jabatan fungsional ahli madya itu sudah mewajibkan pendidikan minimal S2. Nah, untuk itu kemungkinan dari instansi pembina ini tidak meloloskan untuk uji kompetensi. Salah satu kemudian dari jabatan fungsional adalah kenaikan pangkat kalau formasi penuh. Itu bisa naik pangkat jabatannya. Oh, jadi mungkin di fungsional madyanya penuh. Ya, itu bisa naik. Jadi dia bisa naik pangkat setingkat saja. Pangkatnya saja satu kali. Jabatannya masih tidak. Tapi itu pun harus syaratnya harus uji kompetensi. Ya. Tetap melalui kelulusan uji kompetensi jabatannya itu ya. Mungkin bisa saya Mas Din ya. Untuk yang dimaksud tadi itu dengan untuk naik jenjang ya Mas Din ya. Naik jenjang, tapi dia kan pendidikannya tidak sesuai dengan fungsionalnya. Nah, untuk naik jenjang ataupun naik pangkat ke 4A itu kan emang harus lulus uji kompetensi untuk naik jenjang ke madyanya. Nah, untuk ikut uji kompetensi ini sudah filter Mbak Ajeng. Jadi dari instansi pembina masing-masing ya Pak? Dia bisa untuk uji kom atau tidak. Ya, walaupun nanti bisa untuk uji kom, kemungkinan bisa untuk naik pangkatnya bisa. Mungkin dia pas tuh uji komnya Mas ya, sama intensifnya. Jadi seperti itu Mas Gozali dari Dinsos, mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya dari bagian Kesra, untuk pengusulan KP lewat ASN digital atau PKP Mas? Masalahnya usulan lewat PKT, centang persyaratannya selalu proses, tidak bisa tidak bisa dicentang. Terima kasih. Pengusulannya melalui. Bisa saya jelaskan ya. Sebenarnya untuk administrasi pegawai KP, pensiun, berkala itu lewatnya PKT. Cuman di PKT itu mungkin ada kendala waktu untuk aplikasi kenaikan pangkatnya. Jadi teman-teman itu saya bilangin kalau untuk kenaikan pangkat mohon di backup usulannya di ASN digital. Nah, mungkin di ASN digital bisa diusulkan aja KP-nya lewat ASN digital aja ya. Nanti kalaupun sewaktu PKT itu trafficnya turun dan dia bisa untuk entry, dia entry saja. Yang penting kita ada backupan usulan di ASN digital. Yang utamanya di ASN digital. Iya, yang utama kita di ASN digital. Memang PKT ini agak kurang sempurna. Jadi begitu dari bagian Kesra, pengusulan KP sementara saat ini melalui ASN digital pemerintah Kota Kediri. Untuk PKT-nya mungkin terkendala, koneksi juga terlalu berat, berkasnya terlalu banyak, sejadi ya. Ini dari Mbak Anggun Urus Ngambiran tadi, melanjutkan lagi Pak, izin bertanya, pengajuan KP fungsional apakah adakah ketentuan minimal waktu berapa tahun untuk mengajukan KP? Ya, jadi mungkin tadi sedikit diulas kembali persyaratan KP untuk masa kerja mungkin ini Pak. Silakan dari. Prinsipnya sama dengan regulernya, minimal 2 tahun, 2 SKP, 2 tahun penilaian SKP 2 tahun terakhir minimal baik, kemudian masa kerja kepangkatan sekurang-kurangnya 2 tahun. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Untuk kenaikan pangkat sekarang kan fungsional kan ada angka kredit Mas ya. Nah ini kan
untuk fungsional, untuk naik pangkat kan memang harus memenuhi target angka kreditnya kan. Nah, selama targetnya ini kalaupun 2 tahun bisa, kan Minimal 2 tahun. minimal 2 tahun di SKP-nya ini juga baik tahun ini. Nah, konversi untuk angka kredit ini memenuhi syarat nggak untuk naik pangkat dari 2 tahun ini? Kalau belum bisa berarti kan emang harus mundur, harus memenuhi angka kredit dulu. Tuh, mungkin Ya, jadi bisa dicek. Jadi untuk KP, ya. Jadi untuk KP fungsional ada ketentuan minimal masa kerja ya. Jadi 12 kali itu tidak maksudnya bisa berkali-kali mengusulkan KP seperti itu. Jadi kita lihat kembali masa kerja masing-masing PNS. Mungkin bisa tambahkan Mbak Ceng. Untuk 12 kali ini intinya gini, 12 kali itu usulnya. Jadi PNS itu bukan bisa naik pangkat 12 kali itu enggak. Awalnya mungkin gini Mbak Ceng. Banyak di daerah itu yang lendran untuk diusulkan kenaikan pangkat. Yang dari 2 periode itu kalau dia tidak diusulkan April, dia telat, tertutup portal KP, dia nunggunya sampai Oktober. Tuh. Nah, semakin ke sini dibikin 6 ya Mas ya, 6 yang terakhir itu 6, itu masih nunggu 3 bulan, 3 bulan ya, 2 bulan. 2 bulan. Ya. Akhirnya dengan kebijakan yang terakhir itu, kalaupun dia telat di bulan 1, dia bisa langsung naik pangkat di bulan 2. Jadi telatnya cuma 1 bulan gajinya. Kalau yang dulu lama gitu nunggunya. Jadi mungkin kasihan juga ya, mungkin ada yang Jadi teman-teman lupa. Pak, atau tidak perlu menunggu Ya. bulan-bulan untuk usul kembali ya Pak ya. Berikut pertanyaan lagi dari Heri Murti RSUD Gambiran. Selamat pagi Pak Heri. Mohon izin bertanya terkait pengajuan KP jika SK fungsional sudah keluar, apa minta SKKP akan keluar secara nantinya SKKP akan keluar secara otomatis tanpa pengajuan dari instansi terkait. Terima kasih banyak. Ya, pengajuan KP untuk SK fungsionalnya Pak keluar. Ini itu pada dasarnya kan untuk kenaikan pangkat, alih jenjang ya maksudnya. Itu harus turun dulu SK jabatannya dari alih jenjangnya tadi. Contohnya dari muda ke madya atau dari pertama ke muda. Setelah SK jabatannya keluar, baru dipersilakan untuk naik pangkat. Jadi balik dari dulu Mbak Ceng. Kalau dulu berbalik kayak gini. Kalau sekarang jabatan dulu, baru untuk naik pangkat. Jadi pasti ada jedanya Mas Din ya. Mungkin bisa bersamaan juga sulitan juga sih. SK-nya itu harus imut juga. Yang kemarin kan setelah kita proses untuk kenaikan jabatannya, kita usulkan untuk periode Februari, Mas. Ya, nah, Februari yang di awal tahun. Jadi yang SK terbit Desember 2025 kita usulkan untuk kenaikan pangkat Februari 2026. Tapi memang beberapa itu tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat karena ya kembali lagi tadi bahwa salah satu syaratnya adalah kesesuaian antara kinerja BKN sampai dengan tahun 2020 dan SKP-nya itu belum sampai klik proses mungkin di kinerja masing-masing. Jadi tidak muncul ya Pak? Jadi tidak bisa diproses untuk kenaikan pangkat. Tidak muncul di profil kinerjanya yang di tahun sebelumnya yang paling awal itu ya Pak? Mungkin kemarin ada yang bertanya kepada saya sebelum ada podcast ini. Ada yang titip pertanyaan tadi ya? Pak, ini terkait mereka yang sudah menduduki jabatan dengan golongan tertinggi itu mungkin untuk pengembangan karirnya ke depan itu gimana ya Pak ya? Jadi contoh nih ya, saya bidan mahir. Fungsional ya? Iya, khususnya untuk fungsional yang sudah mentok itu dan keterkaitan ketersediaan formasi itu gimana untuk pengembangan karirnya ke depan. Jadi misalkan bidan mahir ada di bidan mahir yang di golongan 3D ya. Bidan penyelia. Bidan penyelia ya, dalam yang di jenjang keterampilan yang tertinggi bidan penyelia dengan golongan paling akhir 3D itu kan sudah tidak bisa mengajukan KP ya. Itu memang puncak untuk mungkin ada masukan dari BKPS dari analis sumber daya
ahli muda yang di BKPSDM, gimana nih cara karir gue? Apa aku harus berhenti dari JF atau harus bagaimana, atau harus uji kom pindah ke, mungkin bisa dijelaskan? Itu salah satu karirnya, karena di sana ada dua, keahlian dan keterampilan. Kalau memang kalau untuk JF keterampilan, pangkat puncaknya memang 3D, jabatan penyelian. Tapi bisa juga kalau mau mengembangkan karir, beralih menjadi ahli. Ahli kan bisa sampai madya golongan 4C. Nah, salah satu syaratnya harus saya pindah ke mana, ke ahlian minimal S1 Jadi dan juga lulus uji kompetensi. Ijazahnya berarti ini perlu diperhatikan. Kalaupun dia penelitian kan dari D3 Mas Din ya. Ya, awalnya D3. Jadi dia harus punya ijazah minimal S1 Mas. Baru dia nanti uji kompetensi ke ahli muda. Tapi kalau di situ dengan S1 itu dia bisa terus, dengan jenjang ahli itu bisa sampai ke madya tadi Mas Din ya. ya. Tapi itu harus memberikan formasi. Kita lihat formasinya Mbak Cik. Mungkin di beberapa PD itu belum ada rekomendasi dari instansi pembina. Itu penting Mbak Cik. Rekomendasi instansi pembina, di situ kita bawa ke Menpan ya Mas Din ya. Menpan, nah, disitulah nanti formasi itu diverifikasi Menpan dan ditetapkan. Penetapan dari Menpan inilah dasar nanti untuk kita membuat peta jabatannya di OPD masing-masing. Pemkot Kediri itu OPD mana itu. Jadi untuk jabatan fungsional A gitu ya. Untuk penetapannya dari Menpan ini mungkin jumlahnya 5. Di situ mungkin masih ada 1 orang jabatan itu. Ya, berarti masih ada slot 4 Mbak Cik. Itu bisa diisi dari mana saja, dari mutasi, stabilitas bisa, ataupun dari pengangkatan pertama maksudnya itu bisa monggo. Nanti itu yang penting ada rekomendasi instansi pembina, di situ kita kirim nanti ke Menpan untuk verifikasi dan ditetapkan ketetapannya Menpan sebagai dasar nanti untuk itu tadi uji kompetensi teman-teman di fungsional OPD. Tambahan, dan kalau untuk kesehatan sudah sampai tahap penetapan Menpan. Oh langsung ya sudah penetapan Menpan. Jadi rekomendasi Kemenkes sudah turun, kemudian kita usulkan penetapan Menpan juga sudah. Dinkes sudah. Ini yang lain. Ini ke masing-masing OPD yang ada JF-nya Mbak. Jadi mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi untuk melihat kita itu bisa KP lagi apa enggak untuk JF, khususnya itu cek dulu formasi, ketersediaan formasi jenjang jabatan di OPD masing-masing. Bisa melalui mungkin admin kepegawaiannya bisa ya Pak, mungkin di ke bagian organisasi atau ke BKPSDM. Bisa ke tadi BKPSDM. Kita cari infonya terkait formasi ini berapa. Bisa langsung ke Mas Udin ini atau ke Mas Denis. Ya. Untuk itu Pak, saya ingat kebijakan baru BKN yang tentang staf bisa KP melebihi golongan atasannya, mungkin bisa diulas sedikit tadi. Ini ada Pak ini kabar gembira ini. Jadi gini Mbak Ajeng, ada peraturan BKN nomor 2 2025 Mas ya. Ya. Itu yang awalnya itu pelaksana atau staf itu tidak diperbolehkan untuk naik pangkat melebihi atasannya. Dan sekarang gini, dari pelaksana yang pangkatnya 3D awalnya itu dikasihnya ini 3D itu nggak boleh naik pangkat lebih. Nah, dengan adanya Perka PK nomor 2 tahun 2025 ini itu bisa Mbak. Mungkin yang pelaksana ini nggak bisa naik pangkat karena jabatan, tapi dia punya S2. S2 ini untuk kenaikan pangkat bisa maksimal sampai 4A dengan jabatan pelaksana staf itu. Nah, itu Perka PK 2 ini mencabut Perka yang lama, Perka nomor 12 tahun 2002 mestinya itu dicabut. Dan yang lebih mengembirakan lagi itu
bukan untuk pelaksana saja. Jadi untuk pejabat struktural itu boleh sekarang. Kami kemarin koordinasi dengan BKN dan pejabat struktural yang eselon 4, sama-sama eselon 4 dengan atasannya itu yang kabit eselon 4, tapi kabitnya itu 4 GD gitu ya, nggak punya Masih di 2 kan, bawahnya, dia ya. masih di bawahnya. Yang eselon 4 ini punya S2 dan dia reguler, waktunya reguler lah, 4 tahun syaratnya. Bisa langsung mendahului atasan. Biasanya Bisa diusulkan KP walaupun golongannya di bawahnya atasan begitu Sobat Lentera. Jadi SE-nya di situ, bukan SE sebenarnya, maka itu tadi bisa dibuat acuan yang kebijakan. ya kebijakan. Kalau di provinsi emang itu masih polemik lah. Dia punya hukum, dia harus ada hitam di bawah putih yang memperbolehkan dari struktural ini mendahului atasannya. Seperti itu. Tapi yang jelas untuk pelaksana ya Pak. Pelaksana itu Jadi bisa. bolehlah melebihi Ya. atasannya walau golongan atasannya masih di bawahnya. Itu sama juga yang izin belajar atau apa ya? Izin belajar kalau nggak salah. Itu kan dari BKN juga ada SE yang apa? Mungkin yang nggak punya izin belajar bisa. Oh, kebijakan Iya, tentang kebijakan itu. pencantuman gelar Iya, itu demikian pengertian. profesi ya Iya, Pak ya. iya. Itu bisa juga buat malah. Mungkin kalau dia ada teman kita yang nggak punya izin belajar, tapi yang benar-benar sekolah ya, dia dapat ijazah ini, mungkin bisa untuk pengusulan Bisa diusulkan kenaikan pangkatnya. Ya, mungkin kalaupun kurang jelas terkait ini, mungkin bisa koordinasi ke teman-teman kita di bidang iklan. Yang itu terkait sama pencatatan gelar. Tuh. Mungkin ada lagi Mbak Cing. Iya. Ini ada lagi yang bertanya melalui chatbox dari Fitria Umami, Puskesmas Pesantren 2. Mohon pencerahannya, Mas, terkait KP dengan alih jenjang. Untuk proses alih jenjang dan KP membutuhkan waktu berapa lama ya, Pak? Ini mungkin untuk yang dari JF yang menunggu-nunggu kenaikan jenjangnya yang lama itu loh. Ya, Pak, mohon dijelaskan mungkin prosesnya seperti apa? Banyak yang kita nggak turun-turun, sudah tahun lalu pengusulannya. Seperti itu. Dari usulannya dari Dinkes. Kalau ya dari Fitriah Puskesmas. Jadi gini Mbak Cing, untuk alih jenjang ya. Alih jenjang itu Membutuhkan sekarang waktu itu nggak kayak dulu Mbak Cing. Kita langsung usulkan itu nggak. Kita harus persetujuan BKN ya Mbak Cing ya. Itu lewat aplikasi namanya IMUT, Integrated Mutasi. Nah, ini yang ribetnya ini. Sebab apa? IMUT itu harus ada kebijakan, persyaratannya harus upload, ada acara ya. Nah, di situ approve-nya pun berjenjang dari operator ke BKD naik ke PYB Sekda, habis itu ke PPK Wali Kota baru approve ke BKN. BKN itu masih diverifikasi gitu. Jadi enggak serta-merta, BKN pun verifikasi bukan di kita saja loh Mbak. Jadi hampir di seluruh Indonesia ya, itu kan aplikasi itu diterapkan di seluruh Indonesia. Ya, mohon maaf, kita nunggu verifikasinya juga lama dari BKN. Begitu ya. Jadi untuk Ya. pengusulan KJ ada tahapan-tahapannya. Ya. Baik untuk yang pejabat struktural maupun fungsional sekarang sama ya melalui sistem aplikasi yang sebutannya SIMUT itu ya, sistem informasi integrated mutasi. Struktural Pelaksana kalau Juga bagi Sobat Lentera berstatus sebagai PNS mungkin kalau ingin pindah OPD itu harus pengusulan resmi dan melalui aplikasi Iya. IMUT tersebut ya Pak. Melalui Baper Jakat juga? Iya, jadi gini, bukan cuman untuk mutasi antar OPD ataupun antar bidang. Ganti nama jabatan pelaksana, itu pun harus ada persetujuan teknisnya dari BKN melalui aplikasi IMUT tadi Mas Dir ya. Ini kendala kita di sini emang semua butuh waktu lah. Kita juga ada koordinasi dengan BKN, kaitannya untuk perubahan nama jabatan,
Kayak mungkin ada yang kita ada di bendara lah gitu ya, di bendara di PDA, dia usul untuk rubah nama jabatan pelaksananya menjadi bendara. Nah, itu kita tampung, kita proses, kita mintakan berita acara jagat, kita usulkan ke BKN dulu Mbak Ajeng, lewat aplikasi AIMU. Itu bertahap kayak tadi ya, PYB, BPK, langsung ke sana. Nah, di sana pun nanti harus verifikasi, kayak yang fungsional tadi. Jadi, baik pelaksana, jabat fungsional, jabat struktural, struktural yang administrator, JPT, pengawas, semuanya itu ada di IMU. Jadi setiap tahapan harus menunggu approve dari akun Ya, verifikator jenjang seperti ya Pak ya. itu pun karena NSPK ya Mbak Ji, ada perpresnya itu dasarnya, ada perpres dari Presiden nomor 116 tahun 2022 kalau nggak salah. Ya, itu mewajibkan untuk perubahan ngasih pegawai untuk semua instansi kenaikan pangkat itu harus melewati atas persetujuan BKN. Nah, merespon itu BKN akhirnya mengeluarkan aplikasi IMUT itu Mas Din ya. Tuh, sebagai respon dari perintah presiden itu, peraturan presiden itu, BKN membuat aplikasi IMUT. Baik, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Jadi untuk pengusulan perpindahan jabatan baik pelaksana maupun yang menduduki jabatan struktural, fungsional, berikut juga dengan perubahan hanya nama jabatan saja, itu juga tetap diusulkan melalui AIMUT. Jadi prosesnya agak membutuhkan waktu yang agak bertahap ya, bukan tahapannya juga semua. Ya kita maunya cepat juga. Kita juga harapannya cepat ya Pak ya dari BKPSDM. Cuman memang prosedurnya gitu, kita nggak bisa. Baik. Kemudian ada lagi nih Pak yang terkait TPP nih, ada yang tanya dari akunnya Pak Jatmiko. Apakah kenaikan jabatan fungsional dari jenjang muda ke madya TPP akan berkurang? Bagaimana, mungkin bisa dijelaskan dari Jadi gini, Pak Udin? fungsionalnya, Pak Eri dulu. Fungsionalnya ini penyetaraan atau bukan? Nah, itu harus cek kembali ya Pak ya. Jadi gini Mas, dari pengangkatan hasil penyetaraan, dari hasil penyetaraan ataukah in passing? Ya, atau murni pengangkatan dari pertama atau gimana itu. Sebab di Perpal kita kan ada tersendiri itu TPP untuk JF hasil penyetaraan dengan TPP untuk JF murni ya Mas Udin ya. Atau mungkin bisa kasih contoh aja Pak. Jadi pertanyakan jadi dari jenjang muda ke madya itu TPP-nya gimana kalau mungkin dari penyetaraan? Oh gitu. Bisa dikasih klausul kasusnya. Kalau di penyetaraan itu kalau nggak salah itu berbunyinya kan TPP untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan. Nah, di Permenpan 17/2021 kemarin hasil penyetaraan itu kan semuanya yang pejabat eselon 4 ke muda Mbak. Hasil penyetaraan itu pasti ke muda. Nah, muda itu TPP kemungkinan ada kesalahan sendiri. Cuman kalau dia naik jenjang ke madya itu kan berarti berubah. Dia berubah dari muda ke madya. Nah, itu yang kita nggak berani untuk apa ya? Ini pasti turun gitu. Kita juga nggak berani untuk mengambil statement gimana ini setelah naik jenjang gitu nggak. Itu yang lebih tahu mungkin di BPKA ya, bagaimana ya. Sebab aturannya TPP ini kita juga nggak buat sih. Juga agak repot ya. Tuh, dari muda ke madya. Kalaupun yang muda ke madya murni pasti naik ya pasti, Pak ya. Karena itu dari aturannya jenjang aslinya ya dari jabatan fungsional. Kalau untuk dari hasil penyetaraan mungkin TPP kita aturannya masih pakai TPP Perwali ya. Iya, Perwalnya itu kita belum. Ya masih yang turun. Jadi yang penyetaraan itu tersendiri, pejabat fungsional murni yang dari pengangkatan pertama impasing itu ada sendiri. Jadi kita nggak bisa injustice itu nanti pasti turun PPP-nya itu. Cuman kenyataannya di Perwali gitu.
Baik, mungkin dari Pak mungkin Pak Jatmiko sudah terjawab ya dari penjelasan sekilas dari narasumber kita. Kemudian ada lagi Pak, ini dari Setia Puji. Apakah ada batas waktu usia untuk uji kompetensi ke ahli jenjang? Mungkin Pak Udin bisa menjelaskan sedikit Eh, tentang uji kom masing-masing jabatan tentunya. Pengangkatan ke jabatan fungsional dibatasi usia. Jadi, TMT pengangkatan itu maksimal 53 tahun untuk ahli pertama. Jadi kalau usia di bawah itu bisa diusulkan. Kalau mepet kan mungkin karena waktu misalkan 3, 5, 2 sekian bulan, kan jelas nggak untuk waktunya untuk ke jabatan fungsional. Ada batas untuk pengangkatan. Batas usia. Ya, yang ditanyakan untuk uji komnya. Ya, kalau untuk kenaikan jenjang, artinya dari awal sudah fungsional kan. Ya. Ahli pertama mau ke muda itu tidak ada batas usia. Baik, terima kasih. Mungkin dari Setia Puji bisa terjawab ya dengan penjelasan narasumber kita. Sebenarnya ini dari petugas banyak sekali nih chatbox yang masuk. Mungkin pertanyaannya kalau dibaca satu-satu tuh banyak sekali sih Pak. Izin mungkin nanti untuk pembahasan jawabannya jika tidak terjawab di sini nanti ada link untuk pembahasan satu persatu ke kami dari petugas Lentera, mungkin mereka dulu biar dijawab dijelaskan by tulisan by teks aja ya. Misalkan tidak terjawab di sini. Mungkin teman-teman kan iya, banyak sekali nih Pak yang bertanya. Bisa ke BKD, mungkin konsultasi terkait apa yang jadi unek-uneknya gitu. Mungkin ini juga dari ini tadi yang saya sampaikan adalah pertanyaan dari chatbox di Zoom yang online. Kemudian ada yang dari YouTube Pak ini. Ada akunnya Novi Train 451. Izin tanya. Untuk kenaikan pangkat asisten apoteker dari 2D ke 3A, angka kreditnya belum memenuhi, kurang dikit. Bagaimana, nggih? Bisa dijelaskan lagi? Mungkin untuk perhitungan angka kredit, monggo, Pak. Kalau kredit kurang ya tinggal mencukupi. Iya, mencukupinya dari SKP predikat kinerja tadi. Ya. Karena ini murni dari SKP, artinya misalkan ini kurang, katakanlah kurang dikit, bisa dari konversi bulanan atau tribulan itu nanti dikonversi, misalkan 3 bulan ya, 3 bulan nanti per 12, artinya kalau terampil kan biasanya 5 koefisien per tahunnya, jadi 5 itu untuk 1 tahun, tinggal proporsional aja, jadi 3 bulan per 12 kali koefisiennya 5 berarti sampai memenuhi angka kreditnya, ditambahkan saja. Disesuaikan dengan periode bulannya ya Pak ya, dalam 1 tahun itu yang mau dikonversikan untuk angka kredit itu berapa bulan? Itu kembali lagi. Tidak harus di 1 tahun penuh kan, karena ada 12 kali pengusulan KP, jadi ada SKP periodik kalau istilahnya ya di KSN itu triwulan 1, triwulan 2 itu mungkin ya Pak ya. Tergantung nanti terpenuhi angka kreditnya di bulan apa. Di bulan apa bisa diusulkan belum. Oh iya Mbak Aceng, ini yang kaitannya reguler tadi kan saya lupa ya. Ya gimana Pak Heri? Mungkin batasan maksimal dari KP reguler dengan pendidikan yang dipunyai oleh teman-teman PNS ini, tadi kan saya belum menyampaikan ya. Jadi untuk yang kemungkinan pemerintah PNS yang gelombang 1 ya mungkin 1A dengan jasa SD itu bisa maksimal kan ke 2A itu. SMP nanti dia bisa kan pengangkatan awal 1C, bisa maksimalnya itu sampai 2C. Nah, kalaupun dia punya ST, tapi ini ada nggak, saya nggak tahu, sekolah ST itu dulu ada sekolah teknis ya. Jadi dia setara dengan SMP, tapi naik pangkatnya itu maksimal bisa 2D. Ya itu aturan lama BKN 12 tadi. Tapi kalau selama tidak dipertimbangkan masih bisa dipakai ya. Sama yang SMA Mbak Aceng. SMA itu kan teman kita yang CPNS ada yang kata SMA, maksimalnya pangkat maksimal dia ke 3B. Ya, tapi harus ujian. Jadi untuk perpindahannya dari 2 ke 3
dari 2D ke 3A, kalaupun dia nggak punya S1, dia harus ikut ujian dinas. Nah, kalaupun dia punya S1, ya dilampirkan untuk diurus di PG tadi yang saya bilang, yang teman Dilan tadi. Itu ada kemudahan di situ sekarang. Nanti bisa koordinasi dengan teman kita di bidang diklat ya. Mungkin siapa yang menangani ada. Walaupun D3 tadi, D3 sudah 10 ya. D3 tadi sampai 3C. 3C ya, atasnya ya, pangkat tertinggi di Ujian pendidikan dinas. itu. Ya, karena dia belum D3, dia tetap ujian dinas. Kecuali kalau S1 loh ya. 1, dia maksimal nanti 3D. Pengecualian juga untuk yang sudah diangkat struktural. Nah, kalau sudah diangkat struktural memang D3 kan, dia dari 3C bisa ke 3D, karena mungkin jabatannya Oh, tadi. jadi itu merupakan KP pilihan ya, karena menduduki Iya. suatu jabatan tertentu. Sebenarnya itu KP pilihan itu ada struktural, nasional, PI, masuk KP pilihan. Baik, berikut lagi Pak dari akun Latifah Halfat mau bertanya, ini jabatan dari guru terus berubah menjadi pengawas sekolah, apakah angka kredit sudah cukup bisa mengajukan KP? Mungkin JPS-nya dari guru ya. Ya, tergantung juga sih angka kredit untuk usaha atau belum. Gimana? Mungkin silakan Mas. Dari jabatan guru terus berubah jadi pengawas sekolah. Angka kredit sudah cukup bisa apakah angka kreditnya sudah cukup untuk KP? Kalau untuk perpindahan jabatan mengacunya pada SE BKN nomor 9 2024. Perpindahan jabatan itu untuk penilaian angka kreditnya berdasarkan konversi penilaian kinerja. Kalau misalkan katakanlah diangkat pada pengawas sekolah muda, maka tidak juga pangkatnya waktu pengangkatan. Jadi kalau sudah pada pangkat 3D, itu yang diakui adalah penilaian kinerja 3 tahun terakhir. Kalau masih 3C, bisa sesuai dengan masa kerja kepangkatannya. Misalkan 3C 3 tahun berapa bulan, 3 tahun 4 bulan. Maka 3 tahun 4 bulan ini bisa dikonversi sebagai AKT. Kalau yang sudah 3D cuma diakui 3 tahun terakhir. Itu yang membedakan. Baik, mungkin kalau nanti ada yang masih bingung atau masih ragu dengan apa yang harus dilakukan, bisa tanya langsung ke BKPSDM ya Pak ya, bisa ke bidang mutasi ya. Ya Bapak Mbak Ceng, nanti bisa Mas Heri atau Mas Udin di ruangan jika butuh konsultasi lebih intens ya. Apa-apa, penting koordinasi dulu. Kita pas waktu sini ada enggak gitu. Oh iya Pak Heri, nanti biar main-mainlah ke BKPSDM-nya. Kemudian ada satu lagi dari Kelurahan Bandar Lor. Apakah dengan adanya penambahan masa 6 kali dalam setahun bisa maju TMT-nya? Bagaimana caranya? Oh, maksudnya masa 12 kali periode tadi ya? Jadi gini, untuk TMT-KP ya ini ya, orang kan kalau reguler ini pejabat struktural atau reguler? Tidak dijelaskan. Iya, kalau reguler, angkat reguler ya. Dia kan tetap 4 tahun atau macam. Siklusnya kan 4 tahun. Kecuali setelah KP, dia mungkin 3C ya, 3C, habis itu dia diangkat menjadi lurah gitu ya. 3B sih, 3B dia diangkat menjadi lurah. Istilahnya kan 4A. Nah, untuk definitifnya lurah itu kan harusnya pangkatnya kan 3C gitu. Jadi 3B ini setelah 1 tahun pangkat terakhir dan setelah 1 tahun masa jabatannya itu dia diangkat, dia bisa mengajukan kenaikan pangkat pilihan tadi. Nah itu yang dikatakan tadi dia berubah TMT-nya itu. Jadi setelah 1 tahun KP, 1 tahun menjabat, dia bisa dilakukan kenaikan pangkat. Nah, posisinya ini di TMT kapan? Dia dalam artian 1 tahun setelah KP terakhir naik lagi. Cuman kalau pelaksana ya harus 4 tahun. Artinya 4 tahun dari TMT KP terakhir. Cuma
untuk yang tahun ini kan ada CPNS tahun Maret 2022. Nah itu nggak harus nunggu April atau Oktober. Jadi per Maret Maret 4 Ya, tahunnya. Maret bisa. Karena efek dari 12 tadi. Salah satunya. Ya, jadi dari Kelurahan Bandar Lor untuk TMT-nya itu sesuai pengusulannya ya Pak. Jadi misalkan mundur ya TMT-nya jadi mundur. Sesuai Ya. periode KP-nya kan harus disesuaikan dengan pengusulan dia jadwal periodenya kapan. Gitu. Oke. Kemudian ini ada lagi Pak dari Nopiatra ini. Izin mau tanya, kalau PAK 2023 waktu sinkronisasi di Ikenija munculnya double nomor SK yang sama tapi beda tanggal. Cara menghapusnya gimana? Bisa. Kalau di CISN kan Ya, menghapus saja di kinerja. menghapusnya dari akun YBS. Iya, Dari akun JBS. akun YBS atau akun atasannya. Bisa. Tapi kalau di Simpak itu memang tidak ada menu untuk menghapus riwayat. Itu enggak. Oh, jadi untuk aksi di aplikasi mohon koordinasi dulu ya dengan admin Admin OPD lah. ya, admin OPD dulu mungkin Pak. Ya, nanti bisa koordinasi di BKD. Mungkin yang nangani kinerja mungkin di Kelaten ada. Bisa koordinasi ke situ. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Eri, Pak Udin. Kemudian ada lagi nih, Widya Mangesti 2406, pendidikan terakhir D3 untuk kenaikan pangkat terakhir 3B, apakah masih bisa ke 3C? Tadi kan saya bilang kan, dengan pendidikan D3 kan 2C. Ya. Ini maksimalnya kan nanti 3C. Oh, jadi untuk pendidikan D3 pangkat terakhirnya batasnya 3C, begitu. Mbak Widya Mangesti ya. Yang membedakan kan waktu dari 2D ke 3A itu harus ujian dinas, tapi setelah 3A kemudian 3B bisa langsung ke sampai 3C. Bisa maksimalnya 3C. Ya, untuk ini Pak, mungkin untuk enggak, ini real time aja, real time dari mungkin Sobat Lentera penasaran ya untuk pengusulan berkas kepegawaian yang melalui CSN itu bisa dipantau secara real time, secara berkala itu bisa kan ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan dengan aplikasi yang disediakan CSN dari BKN? Nah, ada. Itu namanya Mola kalau nggak salah Mbak Cik. Mola. CSN Mola kemarin. Tapi itu untuk ya Mungkin dari tim petugas operator bisa ditampilkan So, ya. dari web link bisakah Kak? Mola. Simola dari browsing masuk ke link web bisa? Atau mungkin bisa Mungkin teman-teman gini kok. Untuk yang Mola itu browsing aja di Google. Mola CSN itu. MOLA BKN. MOLA BKN. Ini muncul. Tinggal Tapi itu masukkan pun link aja. juga Yang usul yang berproses. sudah kita proses Iya. ya, kita proses memenuhi syarat kita usulkan BKN. Bukan usul yang dari OPD OPD kita. ya. Sebenarnya itu untuk melihat tracknya dari usulan BKD yang naik ke BKN. Jadi yang sudah memenuhi syarat dari kita, sudah lolos verifikasi kita input. Jadi Nah, begini Sobat Lentera, jadi di aplikasi CSN itu sendiri, setiap pegawai itu bisa memonitoring layanan yang diusulkan selama ini itu terkait dengan KP, bisa pemberhentian atau pensiun, pindah instansi, kemudian pencantuman gelar akademik, pengajuan PMK, peninjauan masa kerja, kemudian status dan kependudukan kepegawaian, begitu juga penetapan NIP. Jadi CSN sudah membuka menu, bisa dicoba mungkin monitoring strip cisn.bkn.go.id. Halo Sobat Lentera, mungkin sekalian bisa mencoba ya. Jadi di situ bisa masukkan NIP, kemudian cek di sini gitu menunya, nanti bisa langsung masuk ke email masing-masing notifikasi dari BKN.
Kemarin saya itu mencoba layanan KP. Saya pernah KP di tahun 2023 itu juga langsung dapat notifikasi dari BKN. Jadi sudah pernah terbit dengan status pembuatan SK berhasil begitu contohnya. Jadi untuk matchingnya itu bagi yang sudah diusulkan Iya, bagi yang sudah Ya. diusulkan. Jadi sudah lolos verifikasi di kita, BKD, dan memenuhi syarat, kita input ke BKN, prosesnya sejauh mana bisa dicek di Mola tadi. Nah, Mola itu ada notif feedbacknya nanti ke email kita yang terdaftar di CSN. Nanti masuk ke email itu, prosesnya sudah sejauh mana ada di situ. Mungkin teman-teman kita yang sedang berproses KP dan sudah naik, bisa dicek di situ juga ada nanti. Baik, mungkin kita bisa beralih ke sesi selanjutnya. Dari petugas, bolehkah raise hand langsung dari Sobat Lentera? Mungkin mana nih semangatnya siang hari ini? Semoga masih semangat ya, Sobat Lentera. Dari petugas mungkin mulai di open mic buat yang raise hand, silahkan. Dengan nanti bisa bertanya secara langsung dengan dua narasumber kita. Ada yang raise hand kah? Mungkin teman-teman sudah pada ngerti dari awal, dari terakhir tadi sudah sudah sampaikan. Mungkin nanti kalau bisa raise hand, mungkin dari yang belum paham dari chat itu jadi bisa bertanya langsung. Silahkan Sobat Lenternis. Ada chat ya? Chatnya masuk. Silakan raise hand bagi yang bertanya secara langsung. Bahasan apa yang mau langsung ditanyakan? Bilang jam. Sepertinya sudah Mungkin tidak ada yang ingin bertanya secara langsung ya, karena tadi sudah langsung saja datang ke BKPSDM menemui beliau mungkin ya. nggak apa-apa Mbak Ajeng, nanti mungkin kalaupun di sini belum punya unek-unek, nanti waktu ada unek-unek bisa ke BKPSDM. Nanti bisa menemui saya atau Mas Udin untuk sharing. Jadi terkait apa masalahnya nanti bisa konsultasi. Baik, sekali lagi saya kasih kesempatan untuk yang raise hand. 1 menit lagi mungkin. Tetap semangat ya. Mungkin nanti ice breaking dulu dong. Biar tidak tegang dan mungkin sambil menunggu pertanyaan apa ya nih yang mau dituliskan langsung. Jadi kita ya teman-teman Lenter nih. Jadi ketika kami ucap salam Lentera, jawabnya semangat Lentera, begitu ya. Coba kali kita coba dulu. Boleh open mute? Oh. Iya, Mbak Ajeng. Ulangi lagi Mbak Ajeng, gimana? Oh ya, salamnya. Coba kita dulu ya dari onstage dulu ya. Salam Lentera. Salam Lentera. Dah bener. Iya. Belum kompak. Coba lagi. Sekali lagi. Salam Lentera. Semangat Lentera. Lentera salam. Kok kamat tuh Oh, gambar? Lentera salam. Boleh. Masuk. Baik, gimana? Untuk yang raise hand mungkin ada? Dari yang mungkin belum terjawab di sini tadi, saya scroll sekilas ya dari kiriman tim Lentera. Hanya beberapa yang saya bacakan, mohon maaf, mungkin bisa langsung raise hand saja lewat. Mungkin ada yang belum terjawab dari pertanyaannya ya. Bagi yang on mic, nanti jika ada yang mungkin masih menyiapkan beberapa pertanyaan bisa disampaikan saat mengisi link daftar hadir ya Sobat Lenternis.
Untuk link materi dan absensi akan di-share melalui chat box. Baik. Sekali lagi dong, open mute lagi. Coba kita salam sekali lagi. Adem ayem ya. Apa ini sudah siap-siap bertugas untuk Jumatan. giat lain dan Jumatan ya bagi yang Jumat Mbak Aceh ini siap-siap laki-laki. Jumatan ini. Mungkin dari teman di ruangan, mungkin dari bidang diklat atau bidang mutasi sendiri, present boleh loh bagi yang online. Baik, tetap semangat ya untuk Jumat hari ini. Mungkin Sobat Lentera dapat kami simpulkan dari sesi tanya jawab, ulasan bahasan tentang naik pangkat 12 kali ini. Yang pertama yaitu periodisasi KP bisa diusulkan sebanyak 12 periode ya dalam 1 tahun. Kemudian untuk berkas agar tidak TMS, itu yang harus disiapkan adalah data yang valid dari uploadan di arsip digital dan juga profil CISN. Kemudian diusulkan melalui jadwal periode yang ditentukan. Nanti bisa dilihat di IG BKPSDM Kota Kediri, Sobat Lenternis, sudah diupload tabel pengusulan untuk TMT berikutnya. Untuk yang sekarang masuk di periode TMT Maret, masih dalam ring untuk Maret sudah close maksudnya di yang pengantar masuk ke wali kota itu per 15 Januari. Jadi sekarang di 23 Januari ini pengusulan yang diusulkan ke wali kota adalah untuk TMT 1 April 2026. Berikutnya untuk mengakhiri acara, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas apresiasi setinggi-tingginya dan juga para Sobat Lenternis ya yang sudah join dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Boleh pantun sedikit ya untuk mengakhiri. Mbak Nanda bercocok tanam. Beli bibit di toko Pak Dahlan. 2026 SKKP terbit untuk ASN yang handal. Cakep. Untuk mengakhiri bisa foto bersama mungkin. Baik, kita bisa mulai ya foto bersama. Siapkan pose terbaik dan senyuman Sobat Lentera. Bisa boleh pakai pose begini? Tim Lentera Mapan, bagaimana? Sudah siapkah untuk foto bersama? Saya hitung maju ya, dari hitungan ketiga nanti diklik untuk slide 1. Boleh begini? Salam Lentera. 1, 2, 3. Untuk slide 2, boleh? Salam makan. Bentar ya, slide 2 salam mapan dulu Bapak Ibu yang on cam. Sobat Lenternis, minta tolong salam mapannya. 1, 2, 3. Slide 3 ada? Oh, sampai 5. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. 3, silahkan. 1, 2, 3. Slide 4, salam Lentera lagi, semangat papan dulu. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide 5 yang terakhir, salam papan kembali. 1, 2, 3. Baik, jangan lupa Sobat Lenternis follow YouTube ASN Kota Kediri ya untuk mengetahui update kepegawaian di Kota Kediri. Kemudian saya sekali lagi terima kasih kepada Pak Heri dan Pak Udin. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin
di Lentera, learning talents for future ASN mapan di seri berikutnya bisa meningkatkan kompetensi kita untuk membantu visi misi Mbak Wali dalam menuju kota Kediri yang mapan ya. Sekali lagi terima kasih dan salam kali. 1978. Salam Lentera. Salam Lentera. Selak ditutup, selak close. Di jantung kota Kediri, terdapat sebuah tempat di mana tradisi dan seni berpadu dalam setiap helai benang. Kampung Tenun Ikat Bandar bukan hanya sekedar lokasi, tetapi cerminan kekayaan budaya yang terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terkenal dengan keahlian luar biasa dalam seni tenun ikat, Kampung Tenun Ikat Bandar memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak puluhan tahun lalu. Teknik tenun ikat yang digunakan di sini adalah warisan budaya yang tidak hanya memproduksi kain, tetapi juga cerita dan identitas. Setiap proses pembuatan selai kain merupakan perpaduan antara seni dan teknik. Dimulai dengan pemilihan benang berkualitas, kemudian melalui proses pewarnaan dengan teknik ikat yang unik, diikuti oleh penenunan yang teliti. Setiap langkah memerlukan keterampilan dan kesabaran, menghasilkan kain yang bukan hanya indah, tetapi juga syarat akan makna. Dari kain sarung hingga pakaian tradisional, produk tenun ikat Bandar memiliki kualitas dan keindahan yang diakui luas. Motif-motif yang dihadirkan mencerminkan keunikan dan keragaman budaya lokal. Kampung Tenun Ikat Bandar tidak hanya berkontribusi pada pelestarian budaya saja, melainkan juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga. Dengan mendukung produksi lokal, masyarakat kampung ini turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah. Setiap kunjungan ke Kampung Tenun Ikat Bandar adalah perjalanan ke dalam kekayaan budaya yang mendalam. Mari kita jaga dan rayakan warisan ini. Let's embrace the culture from Kediri to the world.